Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang ketidaksetaraan akibat transformasi digital. Sebelum masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Firdiansyah. Saya Lalika Rumain Sadha. Saya Mutia Sana. Saya Mutiani. Kami sudah Muhammad Syafiq. Apa itu? Oh ya, sama Kaila juga, tapi nggak berangkat Kaila. Apa itu ketidaksetaraan? Ketidaksetaraan adalah kondisi ketika individu atau kelompok tidak memiliki akses kesempatan atau manfaat yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Mengapa kita memicu ketidaksetaraan? Karena tidak semua orang punya setara yang sama dalam hal akses teknologi, keterampilan digital, dan sumber daya alam ekonomi. Intinya, ketidaksetaraan digital itu terjadi karena tidak semua orang memulai dengan kondisi yang sama. Saat teknologi berkembang dengan cepat, hanya orang yang memiliki akses kemampuan digital dan orang yang mempunyai ekonomi cukup yang bisa ikut merasakan manfaatnya. Sementara yang aksesnya terbatas atau belum mempunyai kemampuan digital jadi tertinggal. Itulah mengapa transformasi digital bisa menimbulkan ketidaksetaraan. Untuk berikutnya, dimensi ketidaksetaraan, yaitu transformasi digital membawa banyak manfaat, tapi juga menimbulkan berbagai ketidaksetaraan di masyarakat. Ketidaksetaraan masyarakat muncul karena tidak semua individu atau kelompok memiliki kemampuan, akses, dan sumber daya yang sama untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Untuk yang pertama adalah ketidaksetaraan akses teknologi, yaitu tidak semua masyarakat memiliki akses internet, perangkat digital, dan infrastruktur yang memadai, terutama di daerah terpencil dan kelompok berpenghasilan rendah. Yang kedua ada ketidaksetaraan keterampilan, yaitu perbedaan kemampuan menggunakan teknologi membuat sebagian kelompok sulit beradaptasi dan bersaing di era digital. Untuk yang ketiga, ketidaksetaraan ekonomi, yaitu transformasi digital yang menguntungkan pihak yang memiliki modal dan pengetahuan sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan. Dan yang terakhir adalah ketidaksetaraan pelayanan dan informasi, yaitu layanan publik yang berbasis digital menyulitkan kelompok yang tidak memiliki akses atau literasi digital. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama ada kesenjangan akses dan infrastruktur. Yang pertama ada digital divide. Jadi digital divide itu adalah ketimpangan antara individu, rumah tangga, bisnis atau wilayah geografis yang memiliki akses terhadap internet atau teknologi, seperti perangkat seluler dan koneksi cepat dengan mereka yang tidak memilikinya. Kesenjangan ini misalnya perbedaan akses infrastruktur dan keterampilan digital yang biasanya sering dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, lokasi, dan usia. Yang kedua ada ketimpangan wilayah. Ketimpangan wilayah ini ketidakseimbangan infrastruktur yang tidak spasial, informasi ekonomi, dan kesenjangan antar wilayah seperti desa, kota, Jawa, dan luar Jawa, yang disebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kualitas SDM serta stabilitas dan lokasi investasi. Yang kedua ada dampak ekonomi dan pekerjaan. Yang pertama ada skill gap. Jadi skill gap itu biasanya terjadi ketika karyawan skillnya itu beda sama yang dibutuhkan sama perusahaannya gitu. Nah, jadi yang selanjutnya ada jurang ekonomi. Jurang ekonomi adalah ketimpangan distribusi pendapatan yang kekayaan yang tajam antara kelompok kaya dan miskin, di mana segelintir orang mendapatkan porsi besar yang sebagian lagi sangat susah dan keterbatasan. Yang ketiga ada dampak sosial dan manusia. Dan dampak pendidikan itu sangat penting untuk menciptakan SDM yang berkualitas serta mendorong perubahan sosial yang positif. Yang terakhir ada eksklusi sosial. Eksklusi ini berdampak pada manusia, menutupi stres, kesehatan mental yang terganggu, dan perilaku yang beresiko. Sementara dampak sosial mencakup konflik, diskriminasi, serta ketimpangan. Solusi mengatasi ketidaksetaraan digital yang pertama itu pemerataan infrastruktur
infrastruktur, menyediakan akses internet dan teknologi yang merata sampai ke daerah terkecil agar semua orang punya kesempatan yang sama. Yang kedua, literasi digital, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi secara cerdas, aman, dan produktif. Yang ketiga, reskilling tenaga kerja, melatih ulang keterampilan pekerja agar mampu beradaptasi dengan tuntunan pekerjaan di era digital. Yang keempat, kebijakan inklusif, membuat aturan dan program yang memastikan semua kelompok termasuk difabel dan masyarakat kurang mampu tidak tertinggal dalam transformasi digital. Jadi ini contoh video yang kita ambil dari Sampah industrial serta solusinya untuk Indonesia. Jadi sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.